Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pembuatan produk serbuk instan dari ekstrak jahe atau Gingiberries rhizoma sebagai peningkat daya tahan tubuh. Baik, saya sendiri Niken Ovi Tamara dari kelas 2 FA2 NPM 191FF 03069 dari Fakultas Farmasi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di Indonesia ini terdapat banyak sekali minuman herbal yang terbuat dari rempah-rempah tertentu terlepas dari kekayaan bahwa Indonesia akan potensi tanaman herbalnya. Obat tradisional adalah obat yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral atau sediaan galenik obat berdasarkan pengalaman empiris turun-temurun. Salah satu contoh minuman kesehatan umumnya dibuat dengan mengambil sari dari rimpang jahe kemudian dilakukan pengolahan lanjut. Khasiat minuman instan ekstrak jahe dan untuk menciptakan produk yang praktis dan efisien sehingga diharapkan diperoleh manfaat kesehatan. Hal ini didasari juga oleh tingginya mengkonsumsi minuman kesehatan yang lebih praktis dan efisien, bahkan pembuatannya dapat diperoleh dengan mudah dan harganya pun terjangkau oleh masyarakat. Jahe atau Gingiberries officinal Ross merupakan salah satu jenis tanaman yang termasuk ke dalam suku Gingiberries. Nama Gingiber berasal dari bahasa Sanskerta Singabera dan Yunani Singiberi yang berarti tanduk, karena bentuk rimpang jahe mirip dengan tanduk rusa. Merupakan bahasa Latin dari jahe, berupa daun tunggal berbentuk lancet dan berujung runcing. Berikut ada rumusan masalah. Apa sih manfaat dari minuman jahe instan? Dan yang kedua, apa yang menjadikannya unik? Tujuan proposal tersebut adalah membuat masyarakat akan sadarnya banyak rempah-rempah yang bisa dijadikan sebagai obat tradisional, produk yang istimewa. Manfaatnya yaitu kegiatan ini dapat mengasahkan keterampilan berwirausaha mahasiswa. Kegiatan ini melatih kemampuan bekerja sama di dalam tim, dapat meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat luar. Lanjut, ada bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada analisis produk, jenis, nama, dan karakteristik produk. Jenis minuman, nama produk, jahe instan, karakteristik produk. Jahe instan ini merupakan minuman yang berupa serbuk. Keunggulan produk ini sangat cocok untuk dikonsumsi pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, memiliki tingkat kemanisan yang rendah. Kemudian ada analisis usaha. Profil konsumen masyarakat umumnya ada di lingkungan sekitar. Potensi dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar mencakup semua kalangan. Yang ketiga ada pesaing dan peluang pasar. Yang keempat ada media promosi yang digunakan. Yang kelima ada strategi pemasaran. Spesifikasi produk. Yang pertama ada komposisi produk. Yang kedua ada khasiat produk, meliputi meningkatkan kekebalan tubuh, menghangatkan badan, mengatasi perut mulas, meningkatkan kebugaran, dan yang terakhir ada meningkatkan nafsu makan. Di sini ada gambar pengemasan produk menggunakan berupa standing pouch sertai dengan logo produk. Dan selanjutnya ada peluang usaha. Peluang usaha jahe instan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunity, yang keempat ada threat. Kemudian ada strategi penjualan. Pertama, kami akan menjualnya kepada teman-teman sekelas. Apabila permintaan semakin banyak, maka kami akan menjualnya di kelas-kelas lain dan masyarakat. Lalu kami juga akan mempromosikan produk ini kami secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media lainnya yang banyak digunakan oleh masyarakat umum.
Ya, selanjutnya ada analisis anggaran. Ini ada anggaran biaya yang total keseluruhannya ada 86.000. Yang ketiga ada bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dalam pembuatan usaha ini terdapat satu metode yang masih kami gunakan yaitu praproduksi. Praproduksi sendiri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, ada hal yang pertama dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu survei. Yang kedua, tahap perencanaan yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan. Kemudian tahap persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi persiapan dalam pemilihan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. Yang kedua ada persiapan dan pengadaan bahan baku serta bumbu-bumbu yang langkah awal mulai suatu usaha. Yang ketiga ada tahap pengadaan produk, pembuatan sampel barang, pembuatan sampel barang diperlukan sebagai langkah untuk mengetahui kualitas suatu produk sebelumnya. Nanti dipasarkan dalam jumlah besar. Selanjutnya ada metode pembuatan, yaitu yang pertama jahe dicuci dan dikupas, jahe dipotong-potong kemudian dilakukan dengan cara parut, saring jahe yang sudah dihancurkan dengan menggunakan kertas kemudian saring untuk memisahkan fitrat atau cairan dengan ampasnya. Kemudian dicampurkan fitrat jahe, air dengan gula pasir dengan perbandingan 1:1:1. Lalu diaduk sampai gula terlalu sempurna. Fitrat akan mendidih dan menimbulkan busa, maka dikecilkan api kompor. Selanjutnya ketika busa mulai turun dan fitrat berubah menjadi seperti gulali, terus diaduk sampai menjadi granul. Kemudian akan berubah menjadi serbuk, dimatikan api kompor. Lalu dilakukan pengadukan terus-menerus dan semakin dipercepat. Setelah menjadi tepung, dilakukan pengayakan. Tepung yang masih menggumpal kemudian dihancurkan, kemudian diayak kembali sampai didapat serbuk yang halus. Tepung yang masih menggumpal kemudian dihancurkan, diayak kembali sampai didapat serbuk yang halus. Selanjutnya ada metode evaluasi sediaan serbuk jahe instan. Analisis karakteristik fisik pada penelitian terdiri dari 3 tahap pengujian, yaitu uji kadar dan uji kelarutan dan pengujian untuk mutu organoleptik. Pengambilan data organoleptik menggunakan uji hedonik, sedangkan untuk uji kadar air dan kelarutan menggunakan metode gravimetri. Selanjutnya ada evaluasi sediaan serbuk jahe instan. Yang pertama ada penentuan kadar air. Yang kedua ada uji kelarutan. Yang ketiga ada uji organoleptik. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Berikut adalah anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Baik, ini adalah lampiran biodata dan ketua anggota, yaitu saya sendiri, Niken Ovi Tamara, dari S1 Farmasi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.